الإمام يخطب فقد لغت أنصتوا واسمعوا وآتوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وآتوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وآتوا رحمكم الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاندين يا رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika wa lam yakhsha illallah asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya akhir-akhir ini terdapat fenomena menarik di negeri kita yang tercinta, yaitu fenomena gerakan salat subuh berjamaah yang dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia yang diiringi dengan acara tabligh akbar. Tentunya kita berharap bahwa fenomena ini tidak hanya berhenti pada sholat subuh saja, namun akan sangat menggembirakan jika fenomena memakmurkan masjid ini nampak terlihat di seluruh waktu sholat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di antara kemuliaan masjid adalah menamakannya dengan Baitullah, yang maknanya adalah rumah Allah, dan bentuk penyandaran rumah kepada Allah adalah bentuk tasyrif atau pemuliaan.
Allah berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Artinya di rumah-rumah atau di masjid yang Allah izinkan untuk memuliakan dan disebut di dalamnya namanya, dan dianjurkan di dalamnya untuk bertasbih kepadanya setiap pagi dan petang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ayat di atas dapat menjadi motivator bagi kaum muslimin untuk memakmurkan dan mendatangi masjid dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan di masjid adalah salat secara berjamaah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, "Man sarallahu an yalqallaha ghadan musliman falyuhafiz ala haula'i salawatil khamsi haitsu nada bihin." Barang siapa yang ingin bergembira untuk berjumpa dengan Allah dalam keadaan muslim pada hari kiamat, maka hendaknya ia melaksanakan sholat 5 waktu di tempat azan dikumandangkan atau di masjid. Sholat berjamaah merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan Allah tetap memerintahkan sholat berjamaah kendati dalam keadaan perang, sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah, wa idza kunta fikum faqamta lakumus salata faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Dan jika engkau wahai Nabi bersama mereka dalam perang dan engkau hendak salat bersama mereka, maka hendaklah salah satu kelompok di antara mereka salat bersamamu dan hendaklah membawa senjata mereka. Quran surat An-Nisa. Ayat ini merupakan dalil bagi diisyaratkan salat khauf, yaitu salat berjamaah ketika keadaan tidak aman atau dalam keadaan genting, seperti terjadi perang dan lain-lain. Jika dalam keadaan berperang dan genting, kaum muslimin dianjurkan untuk tetap melaksanakan salat secara berjamaah. Maka dalam keadaan aman dan stabil seperti ini tentu lebih dianjurkan lagi. Olehnya sebagian ulama berpendapat bahwa salat berjamaah hukumnya wajib. Hal ini dikuatkan juga dengan terbitnya ancaman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tertuang dalam sabdanya, "Walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bi atabin wa yuhbatu thumma amura bis salat wa yu'adzana laha thumma amur rajulan wa umman nas thumma akhalifa thumma ukhalifa ila rijalin fa ukhriqa alaihim buyutahum." Artinya, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, aku telah bertekad menyuruh orang untuk mengumpulkan kayu bakar lalu dibakar. Kemudian aku memerintahkan untuk salat dengan mengumandangkan azan untuknya. Kemudian aku menyuruh seseorang untuk menjadi imam. Kemudian aku berkeliling untuk memeriksa laki-laki yang tidak ikut salat berjamaah. Lalu aku bakar rumah mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Betapa pentingnya jamaah menurut Allah dan menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sungguhnya memakmurkan masjid adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buktinya adalah banyaknya keutamaan dan pahala yang disiapkan bagi orang yang mau memakmurkan masjid dengan melaksanakan salat berjamaah di dalamnya dan mengadakan majelis-majelis ta'lim. Di antara keutamaannya adalah yang pertama, memakmurkan masjid merupakan salah satu tanda kesempurnaan iman seorang hamba. Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin."
Sungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mendirikan salat, menunaikan zakat, serta tidak takut kecuali kepada Allah. Maka mereka termasuk orang-orang yang diberi hidayah. Ya, memakmurkan masjid dengan rutin melaksanakan salat berjamaah di dalamnya adalah amalan yang berat. Namun yang menentukan mudahnya kita dalam melaksanakan ibadah ini bukan karena faktor tegapnya badan dan kuatnya otot, namun faktor yang terbesar adalah kualitas iman yang menyala di dalam hati kita, iman yang membara di dada kita. Olehnya banyak kita dapati seseorang yang tegap badannya, sehat walafiat, dan usianya masih muda, namun dia tidak mampu melangkahkan kakinya ke masjid walau selangkah, padahal dia seorang muslim. Namun sebaliknya, betapa banyak kita dapati orang tua renta yang ringkih berjalan dengan menyeret kakinya dan diiringi dengan batuk-batuk yang khas, namun ia sangat rajin mengunjungi dan memakmurkan rumah Allah. Ini karena apa? Panggilan hati, karena membaranya iman dalam dada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjida fashhadu lahu biiman." Jika kalian melihat seorang rutin ke masjid, di antaranya melaksanakan salat berjamaah, maka saksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua, Allah akan melipat gandakan pahalanya bagi orang yang mau memakmurkan masjid. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah." Salat berjamaah itu lebih utama dari salat sendiri sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Imam Muslim. Tentunya ini merupakan hal yang luar biasa. Amalannya sama, jumlah rakaatnya juga sama. Yang berbeda hanya langkah kaki kita menuju ke masjid dengan jarak relatif dekat. Namun perbedaan yang mencolok adalah pada perbedaan pahala. Kalau sendirian kita mendapat 1, kalau kita berjamaah mendapatkan 27 derajat. Yang ketiga, salat berjamaah menghapus dosa-dosa kecil dan mengangkat derajat di sisi Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala man yarfa'u bihi darajat wa yamhu bihi al-khataya kasratul khuta ila al-masajid wa intidharus salati ba'da shalah wa isbaghul wudu'i ala makarih." Maukah kalian aku tunjukkan pada amalan yang dengannya Allah mengangkat derajat dan menghapuskan dosa-dosa? Banyak melangkahkan kaki ke masjid, menunggu sholat setelah melaksanakan sholat, artinya wiridan, dan menyempurnakan wudhu pada waktu-waktu yang sulit. Siapakah dari kita yang tidak ingin diampuni dosanya? Dan siapakah di antara kita yang tidak ingin diangkat derajatnya oleh Allah? Dua keutamaan ini dapat kita wujudkan dengan melangkahkan kaki menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, orang yang mencintai masjid dan memakmurkan berhak mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, wa minhum rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid." Ada 7 golongan yang berhak mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 di antaranya adalah seorang yang hatinya tertambat dengan masjid, yang hatinya selalu rindu dengan masjid, yang hatinya selalu ingin memakmurkan masjid.
yang mereka mau membangun fasilitas-fasilitas masjid. Itulah orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat, yang mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tertautnya hati dengan masjid berkonsekuensi pada amalan yang menunjukkan kecintaannya kepada masjid, seperti menghadiri salat berjamaah, memakmurkan masjid dengan menghadiri majelis-majelis taklim, membangun masjid, membangun fasilitas-fasilitas masjid. Insya Allah dengan begitu akan mendapatkan berkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, doa malaikat bagi orang yang berdiam diri di tempat ia salat selama tidak batal wudunya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al malaikatu yusalli ala ahadikum ma dama fi musalla ma lam yuhdis Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu." Para malaikat senantiasa mendoakan salah seorang di antara kalian selama duduk di tempat ia salat di dalam masjid selama belum batal wudunya. Doanya adalah, ya Allah ampunilah dosanya, Allah maghfirlahu, ya Allah sayangilah ia. Amalan yang relatif ringan namun memiliki keutamaan yang luar biasa di sisi Allah, yaitu doa makhluk Allah yang mulia, yaitu para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Turut mendoakan kita, memintakan ampunan kepada kita, dan memintakan agar kita dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah sebagian keutamaan dari makmurkan rumah-rumah Allah dengan melaksanakan sholat berjamaah di dalamnya, dan masih banyak lagi keutamaan yang lain yang tidak dapat kita jelaskan di dalam majelis yang pendek ini. Semoga keutamaan ini memotivasi kita untuk semakin cinta dengan masjid dan semakin senang memakmurkan masjid, bukan cuma dengan sholat subuh namun dengan semua waktu-waktu sholat. Kita isi dengan berjamaah, kita isi dengan taklim, dan kita makmurkan masjid dengan amalan-amalan yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hati kita. Semoga kita dimudahkan untuk selalu dan selalu memakmurkan masjid. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah wal amru kullu wa ilaihil masir. Wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulul basyirun nadhirun sirajul munir, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain wa anit tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin yaumiddin wa ansurna ya Allah ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina al mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal-amwat wa dha'ib lahumul hasanat wa kafir anhum as-sayyi'at wa rizqhum az-zakat tayyibat. Allahumma kshif anal bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghy wa syada'id yawmil han ma dhahara minna ma batan min baladina Indonesia wa min Palestina khassah wa min buldal muslimina 'amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wal dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kepada kami ya Allah sehat zahir batin ya Allah.
Buka mata hati kami ya Allah untuk selalu tunduk atas perintah-Mu ya Allah. Langkahkan kaki kami ya Allah selalu ke masjid ya Allah. Langkahkan kaki kami selalu menuju kebaikan dan ridha-Mu ya Allah. Berikanlah kami rezeki yang berkah, rezeki yang banyak ya Allah, sehingga kami mampu untuk memakmurkan masjid dengan harta benda kami ya Allah. Ya Allah, berikan hati kami ya Allah, hati yang teduh ya Allah. Semoga kami mampu mendekatkan diri kepadamu melalui bait-Mu ya Allah. Hanya Engkau yang mampu memberikan semua itu ya Allah. Berikan penghujung akhir kami ya Allah selalu dan selalu beribadah padamu ya Allah. Jadikanlah kami termasuk golongan orang yang Kau jadikan husnul khatimah di akhir penghujung kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kami ya Allah pimpinan yang mampu makmurkan negara kami ya Allah, mampu makmurkan daerah kami ya Allah. Ya Allah, berikan pimpinan yang benar-benar Kau pilih ya Allah untuk memakmurkan negara kami menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pilihlah mereka ya Allah, tuntunlah mereka ya Allah ke jalan yang Kau berkahi, ke jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Jadikan padi ini adalah padi yang benar-benar orang beriman kepadamu ya Allah. Berikanlah kemakmuran ya Allah, berilah kesejahteraan ya Allah, sejahtera dunia sampai di akhirat ya Allah. Buka hati mereka ya Allah, buka ya Allah hasan mereka ya Allah, buka hati mereka ya Allah untuk memilih pimpinan yang Kau berkahi, Kau ridhoi ya Allah. Tuntunlah tangan mereka ya Allah menuju orang yang dapat menjadikan pani benar-benar baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu 'ala ma yazidukum was'alu fadli ya'idukum wa lidzikrillahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون.
إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يعود السلام وحينا ربنا بسلام ودخلنا الجنة دار السلام وباركت ربنا وتعالى ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم